Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersama-sama kembali kita siapkan hati kita di kesempatan pagi hari ini untuk kita kembali bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, untuk kita bersama-sama memulai hari yang baru, berkat yang baru, pertolongan-pertolongan Tuhan yang sungguh sempurna dalam hidup kita. Sebab itu layaknya kita pagi ini bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, rindukan tuntunannya terus terjadi atas kehidupan kita. Bersama kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Kami rindu untuk menyembah-Mu, kami rindu untuk memuji-Mu, kami rindu untuk membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau. Kami bersyukur atas pagi hari ini. Terima kasih. Memberkati istirahat kami malam hari ini ya Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan
urapan kuasa Roh-Mu memenuhi jiwa pikiran kami. Hidup kami dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu, dipenuhi di dalam kepenuhan Roh-Mu ya Tuhan. Kami rindu, kami rindu, kami rindu, rindu Tuhan. Penuhilah hati kami dan hidup kami dengan Roh yang kudus, Roh yang memerdekakan, Roh yang memulihkan, Roh yang menyembuhkan, Roh yang menyelamatkan. Oh, Roh yang menuntun setiap langkah-langkah dan jalan kehidupan kami. Roh itu yang kami rindukan tinggal tetap dalam hati dan hidup kami. Roh yang memampukan kami untuk kami hidup di dalam kebenaran. Roh yang memampukan kami untuk kami bisa hidup dalam kekudusan, kemuliaan, pengurapan. Roh yang mendewasakan iman, Roh yang membentuk hidup kami. Kami bersyukur jikalau Engkau tinggal diam di hati kami ya Roh Kudus yang baik. Inilah kerinduan pagi hari ini, kerinduan kami bersama, supaya hidup kami hari ini dipimpin oleh Roh yang memerdekakan, yang akan membawa kami pada pengenalan demi pengenalan akan Kristus Yesus. Bersyukur, berfirmanlah sebab firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Bersyukur buat pagi hari ini. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersyukur jikalau beberapa waktu yang lalu kita bersama-sama merayakan hari Pantekosta, hari pencurahan Roh Kudus. Mengingat bagaimana karya itu menjadi titik awal kegerakan gereja Tuhan. Titik awal di mana murid-murid yang penuh dengan keterbatasan, tetapi karena ada kuasa Roh Kudus dalam hati dan hidup mereka, mereka melakukan sebuah gebrakan yang luar biasa. Roh yang sama ada dalam hidup saya, ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Roh yang sama juga yang akan memerdekakan setiap kita untuk kita boleh menjalani hidup di dalam kemenangan yang penuh di dalam Dia. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca kitab Mazmur ya. Pasal yang ke-15 kita masih melanjutkan bacaan kita di dalam kitab Mazmur karena kita mau terus belajar hidup membaca firman ya, satu pasal demi satu pasal. Kita rindu kita bisa membaca seluruh kebenaran firman dari kitab Kejadian nanti bisa sampai Wahyu. Kita belajar pelan-pelan ya. Pasti kita akan belajar terus untuk semakin mengenal Tuhan dengan baik dan benar ya. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Itu judul perikop yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 15. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Jikalau pertanyaan ini ditanyakan kepada kita, apakah kita orang-orang yang layak untuk boleh datang kepada Tuhan? Kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur, ada kriteria orang-orang yang boleh masuk, datang kepada Tuhan. Mazmur pasal 15 dikatakan Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Ya, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku pertama tidak bercela. Ya, orang-orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, yang tidak menimpakan cela kepada
tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Nah, ada karakteristik orang-orang yang boleh tinggal menumpang dalam kemah Tuhan, yang boleh diam di gunungnya yang kudus. Ini berbicara tentang hadirat Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita belajar bahwa kita tinggal dalam hadirat Tuhan, bisa menyembah Tuhan seperti pagi ini, itu anugerah. Tidak semua orang diberi kepercayaan untuk kita boleh menumpang tinggal di gunungnya, di hadiratnya yang kudus. Hanya orang-orang pilih. Dan karakteristik yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang bisa tinggal di hadapan Allah itu berat. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Bagaimana bisa kita orang yang penuh terbatas ini hidup tidak bercela, hidup benar. Nah, makanya itu kenapa Kristus Yesus hadir. Kita puji Tuhan, hidup di zaman perjanjian baru. Kalau orang yang hidup di dalam perjanjian lama, untuk bisa menyembah Tuhan, itu butuh pergumulan yang sangat berat. Disiplin hidup rohani yang luar biasa. Begitu juga ketika kita sudah ada di dalam Kristus, kita dilayakkan bukan karena kehebatan kita, kemampuan kita, tetapi oleh karena karya Kristus di atas kayu salib. Dia menebus kita, menyucikan kita, melayakkan kita untuk boleh masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah, memuji, tinggal di dalam hadirat dan kemuliaannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi tidak berhenti di situ. Tuhan rindu kita menjadi orang-orang yang percaya, yang tetap melakukan kebenaran. Kita tidak bisa sembarang saja. Oh, itu semua kan sudah diberi sama Yesus. Ya sudah, saya hidup suka-suka saya. Enggak. Kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan, kasih karunia-Nya. Dan kita perlu menjaga dan merawat kasih karunia yang Tuhan percayakan atas hidup kita. Nah, karakteristik orang-orang yang boleh tinggal di dalam kemah Tuhan, yang diam di gunungnya, yang menikmati kuasa hadiratnya setiap hari, yang menikmati pimpinannya, yang semakin peka mendengar suaranya, untuk kita hidup di dalam kebenaran, untuk kita hidup di dalam standarnya Tuhan. Kita perlu untuk menata diri kita, hidup kita, mengecek ke dalam. Jikalau dalam setiap bagian firman yang diberitakan, yang kita baca, kita renungkan pagi ini, ada atas hidup kita, kita mau belajar untuk menanggalkannya, melepaskannya, dan meninggalkan atas hidup kita. Sehingga hari ini kita boleh berjalan ada dalam pimpinan yang daripada Tuhan. Kepekaan, pengenalan akan Tuhan semakin bertambah-tambah dalam hidup kita. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Ya, bercela dalam hal apa? Kita sebagai manusia, sekalipun kita sudah percaya kepada Kristus, ada kalanya, kadang baik perkataan, perbuatan kita tidak sesuai dengan kebenaran firman. Saat kita mengatakan hal yang buruk saja, mengatakan hal yang tidak benar tentang tetangga kita, tentang saudara-saudara kita, tentang teman-teman kita, kita sudah sedang berlaku tidak bercela. Makanya tadi di bawah itu dijelaskan lebih lagi, ya, yang melakukan apa yang tidak adil, ya, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya.
yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Fitnah. Fitnah itu kadang tanpa sadar kita lakukan dalam hidup kita. Saat kita mulai ngomong orang lain, kita belum tahu kebenarannya seperti apa. Kita mulai ya satu dengan yang lain berbisik-bisik. Katanya dia itu begini. Apa iya benar? Oh iya, kayaknya sih memang begitu. Berita yang belum benar disebarluaskan. Itu sudah termasuk pada sebuah fitnah. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak layak untuk masuk di dalam hadiratku. Tidak bisa menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Karena berbicara tentang menumpang, berbicara tentang diam di gunung Tuhan, itu bukan proses yang hanya terjadi satu hari. Menumpang dan diam itu to be continue, terjadi setiap hari selama Tuhan memberi nafas kehidupan dalam hidup kita. Tuhan mau kita selalu berdiam, ada di dalam hadirat. Saat kita bekerja, kita masih bisa merasakan berdiam di dalam hadirat. Saat kita berusaha, saat kita melakukan segala sesuatunya, makanya prinsip kebenaran ini diberitahukan kepada setiap kita. Ya, makanya kita perlu terus menata hidup supaya kita tidak hidup lagi di dalam celah. Menjadi berkat bagi sesama. Perkataannya benar dan dapat dipercaya. Nah, orang-orang seperti ini dibutuhkan di zaman ini. Sebagai anak orang percaya, kita perlu menata hidup kita. Perkataan kita dapat dipercaya. Hidup kita, keteladanan kita semakin tertata. Tidak menyebarkan fitnah, gosip yang belum kita tahu jelas asalnya seperti apa. Tidak menyebarkan berita bohong, hoak, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ada media sosial, banyak sekali berita berseliweran. Kadang kita melihat, wah bagus ya. Tapi kita belum tentu tahu ini kebenarannya seperti apa. Sudah disebar kanan, kiri, dan lain sebagainya. Sehingga berita bohong yang kita beritakan. Apakah itu termasuk? Ya, termasuk di dalamnya. Anda suka. Hanya kita sebagai orang percaya harus bijaksana, harus berhikmat, harus mengerti kebenaran demi kebenaran. Tidak memandang hina orang yang tersingkir, memperhatikan orang-orang yang berkebutuhan khusus, mereka orang-orang yang kekurangan, mereka orang-orang yang kesusahan. Kita sebagai orang percaya perlu memperhatikan mereka. Mereka butuh ditolong. Sekalipun mungkin pertolongan kita tidak seberapa banyak. Ya, mungkin pertolongan kita tidak begitu berarti. Hanya dengan sebungkus nasi bungkus kita bisa memberi orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang kesusahan. Kita perlu menolong dan membantu mereka. Nah, yang berpegang pada sumpah, yang berpegang pada janji, bahkan sekalipun harus bayar harga untuk menepati janji. Jadi orang percaya, janjinya harus bisa dipegang. Kalau tidak bisa menepati, jangan berjanji, lebih baik daripada engkau berjanji, tetapi engkau tidak bisa menepati janji itu. Bayar janji, sekalipun harus bayar harga, rugi. Kata firman Tuhan, yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, bantulah orang dengan tulus. Jangan membantu orang dengan mengharapkan imbalan, kembalian, dan lain sebagainya. Bantulah mereka kalau engkau bisa membantu. Kalau tidak bisa membantu, ya sudah. Tidak perlu mengatakan hal yang tidak-tidak.
Ya, jadi inilah yang Tuhan rindu atas kehidupan anak-anaknya. Anak-anak Tuhan yang rindu selalu merasakan hadiratnya setiap hari yang tidak terbatas. Baik saat engkau sedang bekerja, baik saat engkau sedang studi, baik engkau saat sedang melakukan bisnis, usaha, pekerjaan, apapun itu, engkau rindu merasakan hadiratnya selalu menaungi atas hidupmu, karena engkau berdiam menumpang di dalam hadiratnya, di dalam kemahnya. Lakukanlah kebenaran ini. Dikatakan, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Kenapa tidak goyah? Karena ada perkenanan Tuhan yang menyertai orang-orang yang demikian. Dan berbahagialah anak-anak Tuhan yang hidupnya seperti ini. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu, hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kuat gagah kita. Standar itu sudah dibereskan oleh Kristus Yesus. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah berjuang. Terus berjuang bersama dengan Kristus. Sebab Dia yang memampukan kita melalui rohnya, yaitu Roh Kudus yang tinggal dalam hati saya, tinggal dalam hati Bapak Ibu Saudara. Roh yang sama akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersemangat, bergairah bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Berdoa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membuka hati kita. Cek dalam hati dan kehidupan kita. Masihkah hidup kita ada di dalam celah? Kita masih suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Bagaimana dengan perkataan kita? Dalam hal menghakimi orang lain, memfitnah orang lain, dari hal gosip-gosip kecil. Bagaimana ketika kita memandang orang-orang yang kekurangan? Apakah kita berbelas kasihan? Atau justru di hati kita bangkit sesuatu hal yang tidak berkenan? Bagaimana dengan janji-janjimu? Apakah ada janji yang belum kau genapi? Sekalipun itu harus bayar harga, genapilah setiap janji-janjimu. Tuhan Yesus, Kau baik buat kami. Kau mengerti setiap keadaan kami. Kami terbatas. Kami sadar akan kekurangan kami. Tapi kami selalu rindu untuk terus Tuhan bermalam. Kami terus boleh menumpang, berdiam di dalam hadirat-Mu. Karena di dalam hadirat ada kuasa. Di dalam hadirat ada Engkau yang akan selalu menopang perjalanan hidupku sepanjang hari ini. Sebab siapa kami tanpa Engkau? Untuk itu kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Baik dalam usaha, bisnis, pekerjaan, studi, peternakan, pertanian, dan segala hal yang kami kerjakan, maupun dalam pelayanan-pelayanan kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya perkenanan-Mu turun atas setiap kami, sebab perkenanan-Mu lah yang menghidupkan kami senantiasa. Kami bersyukur dan berserah buat sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Bersemangatlah, bergairahlah untuk menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Kita pasti bisa. Katakan amin. Haleluya. Shalom. Terpujilah Tuhan.